Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari presentasi dari kelompok 1 pelajaran statistik yang diampu oleh dosen pengamat saya Mudia Kusuma Wardani MSI. Sehat selalu, semoga selalu berkesehatan. Untuk bab ini menerangkan tentang pengertian teknik sampling yang akan disampaikan kelompok 1 materi pertama oleh Mbak Linda. Saya sampaikan ke Mbak Linda, monggo. Guys. Sampling adalah cara menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan. Benangku tanda tangan sistem kok. Dengan cara memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi akan diperoleh sampel yang merepresentatif. Cara penggunaan dua jenis sampel, yaitu sampel acak atau random sampling dan sampel tidak acak atau non random sampling. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang probability sampling, yang artinya teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi baik secara individu maupun kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Teknik ini tidak dipilih dan didasarkan atas prinsip matematis yang teruji dalam praktek. Sampel random atau sampel acak untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan sama untuk bisa menjadi. Terima kasih untuk Linda. Selanjutnya akan disampaikan kepada Mbak Penny Nur Hidayat. Saya sampaikan kepada Mbak Penny. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang simple random sampling. Di sini sangat sering digunakan karena metode ini sangat mudah sekali, yaitu dengan cara dengan pengertiannya simple random sampling. Random berarti acak. Simple random sampling yaitu subset dari populasi statistik di mana setiap anggota subset memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Sampel ini diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi. Contohnya, seumpamanya di kelas ini ada pendanaan dana atau apa, itu tidak dilihat dari usia atau ketidakpunyaan. Jadi pengambilannya itu secara acak. Itu pengertian dari simple random sampling. Saya sampaikan terima kasih Mbak Penny. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bandar Isbatul Fakih. Monggo Mas. Sing banter nah. Simple random strata. Metode pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen atau disebut dengan strata. Dan dari tiap stratum tersebut diambil secara acak. Pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata. Tetapi sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya. Kelebihan menggunakan simple random strata ini adalah secara teoritis hasil pendudukan parameter populasi lebih baik atau teliti dibanding simple random sampling. Sampel yang diambil mampu mempersatikan variasi dalam populasi karena perbedaan kelompok diperhatikan. Seperti contoh bentuk dari strata itu seperti SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi, ataupun dengan tingkatan misal profesi petani, pedagang, dan pegawai. Pada prinsipnya, stratified random sampling menjadikan populasi yang heterogen menjadi homogen dalam tiap stratum. Masing-masing lapisan stratum kondisinya homogen atau seragam dan antar lapisan heterogen. Terima kasih Bandar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Muhammad Sani. Pada Mas Sani, monggo. Selanjutnya yaitu sampel random systematic.
metode pengambilan sampel secara sistematis dengan internal atau jarak tertentu antar sampel yang terpilih. Cara ini menuntut kepada peneliti untuk memilih unsur populasi secara sistematis, yaitu unsur populasi yang bisa dijadikan sampel adalah yang beberapa. Tahapan pemilihan sampel yang pertama yaitu cari sampling frame, beri nomor unit sampel dari 1 sampai n. Yang kedua, tentukan ukuran sampel yang digunakan. Yang ketiga, tentukan interval atau K. Yang keempat, pilih secara acak atau gunakan cara undian, kalkulator atau tabel angka acak. Bilangan bulat antara 1 sampai K sebagai sampel pertama. Yang terakhir yaitu ambil sampel berikutnya dengan interval K tersebut. Contoh, misalkan ada populasi mahasiswa yang terdiri atas 60 orang atau N sama dengan 60, akan diambil sampel sebanyak 10 orang secara sistematis untuk itu. Jadi sampel terpilih adalah nomor absensi 2, 8, 14, 20, 26, 32, 28, 44, 50, dan 50. Saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya materi akhir disampaikan oleh Mas Muhammad Fadil Mutakin pada Mas Bro. Saya sampaikan. Selanjutnya yaitu cluster sampling atau sampel random kelompok. Cluster sampling atau sampling area digunakan jika sumber data atau populasi sangat luas, misalnya penduduk suatu provinsi, kabupaten, atau karyawan perusahaan yang tersebar di seluruh provinsi. Contoh, misalkan suatu penelitian ingin mengetahui rata-rata pendapatan masyarakat dari setiap desa di suatu kabupaten. Di kabupaten tersebut terdapat 100 desa, tetapi hanya ingin diambil 50 desa saja. Secara administratif, seluruh desa dapat dikelompokkan ke dalam 15 kecamatan yang berbeda. Dianggap sebagai kelompok atau cluster blok dengan jumlah desa tiap kecamatan mungkin berbeda pula. Demikian. Materi terakhir jadi pengulangan sendiri dan dimaksud dengan teknik sampling keseluruhan itu pada intinya teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel atau sesuatu yang akan kita ambil datanya, dan itu secara asli atau data asli untuk mencapai pada tujuan asli atau presentatif data asli dari bukti yang akan kita ambil atau yang akan kita peroleh itu. Jadi kita ambil sifat-sifat yang akan kita simpan secara rinci dan sampai mendapatkan bukti atau hasil sampel tadi, bukan untuk mungkin penyelidikan atau lain-lain. Itu ada mungkin sedikit sharing untuk mahasiswa yang sehingga menanyakan ya, sangat ada. Oke, saya kira juga sudah banyak yang paham tentang ini dari materinya. Kebanyakan sudah menyeluruh, sudah mengerti, atau kita sering mengamalkan juga. Gak mesti. Oke. Ya. Senajan ini hanya. Nah, ya, saya sampaikan terima kasih kepada pendengar serta teman-teman mahasiswa yang menyempatkan hadir. Walau dosennya pun lagi sakit, semoga sembuh dengan beri kesehatan, selalu rezeki lancar, ibu bisa ketemu saya lagi yang ganti dari teman-teman. Saya terima kasih. Mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan atau banyak kesalahan, saya memaafkan dan tak sempurna juga kesalahan disampaikan. Terima kasih.
Kepada teman-teman juga terima kasih, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.